Bu, Pak, ya ini nggak main-main ini. Saya selalu ingin tegaskan bahwa ancaman kepada para pelaku riba itu perang sama Allah. Ya, itu nggak main-main itu. Jadi salah satu fase nanti dalam kehidupan kita di padang mahsyar ditantang perang sama Allah. Ya, itu termaktub secara jelas dalam Al-Quran itu di Al-Baqarah 279. Ya, perang sama Allah. Pelaku riba, kita yang sudah dipaksa membayar, dirugikan, tambah lagi dengan hal itu kita menantang Allah berperang. Apakah itu sepadan? Jadi salah satu hikmah lainnya adalah kalau kreditur tidak mau menghapus ribanya, maka tugas itu harusnya dilakukan oleh siapa? Kalau kreditur karena mereka berbisnis dengan cara ini, mereka tidak mau menghapus ribanya, harusnya kan mereka yang harus. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan mereka tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Sudah, pokoknya kembalikan, pokoknya saja yang diminta. Mereka tidak dizalimi, mereka nggak dirugikan. Tapi kalau mereka nggak mau, tugas itu kepada siapa jadinya? Kalau kreditur nggak mau hapus ribanya, maka tugas itu adalah jatuh kepada debitur. Ini panggilan dari Allah dan Rasulnya nih terhadap. Tapi kan hari ini yang kita perhatikan malah debiturnya mikirin, yang dipikirin malah ya maksiatnya terus tuh. Mikirin gimana ngangsurnya. Angsuran itu ada dua komponen tadi. Pertama, ribanya haram dibayar, lalu hutangnya wajib dibayar. Yang mau didulukan yang mana dulu? Yang paling mudah. Yang haram dulu yang ditinggalkan. Ribanya tadi. Jadi selama kita belum punya adendum, kita pegang itu perjanjian tambahan yang menyatakan bahwa kita hanya bayar pokok hutang saja, stop maksiatnya. Catat ini. Bukan stop angsuran ya. Itu di luar sana tuh bahasanya stop angsuran, macetkan dulu. Subversif itu kita nanti. Kami tidak mengajarkan untuk stop angsuran atau dimacetkan dulu, nggak boleh. Kita mengajarkan stop maksiatnya. Yang dibela, yang punya hak konstitusional itu pada stop maksiatnya. Ya, jangan salah tuh. Jadi jangan katakan macetkan. Apa macetkan? Itu melanggar undang-undang itu. Tapi kalau stop maksiatnya itu dijamin undang-undang, boleh. Luruskan tadi ya. Ini banyak mindset yang harus kita benahi. Jadi nggak boleh memacetkan, tidak boleh. Karena kita punya undang-undang antara perikatan yang kita buat bersama kreditur. Itu melanggar hukum. Ya. Jadi kita bukan mau ngemplang hutang, kita bukan mau berhenti mengangsur, enggak. Kita mau bayar hutangnya. Tapi yang menjadi ribanya dihapus dulu dong, atas dasar keyakinan beragama kita, bukan atas dasar mampu tidak mampu membayar. Ini bukan soal itu. Ini soal kita mau kembali taat sama Allah. Setelah sekian lama ketaatan itu mau kita lakukan, tapi ini kemudian ditekan-tekan gitu ya, diancam-ancam. Advokasi hukum nanti akan membantu itu. Tapi diimani dulu advokasi imannya tadi. Jadi 3 hal yang akan terjadi kalau sudah tobat, dan itu akan kelihatan. Yang pertama, tidak akan takut lagi. Kita mau kembali taat sama Allah. Mau takut sama siapa? Yang mau menghalang-halangi debt kolektornya, mau kayak apa tuh? Allah punya debt kolektor yang tiap saat bisa cabut nyawa kita tuh. Kita mau ngumpet di mana, mau sembunyi di mana, itu datang bisa tiap hari kapan saja, kita nggak pernah tahu. Itu yang harus lebih kita takutkan. Malakut maut itu yang bisa kapan saja tarik nyawa kita. Yang kalau kita kemudian dicabut nyawanya masih mengangsur riba, masih memikirkan ngangsur riba, itu bisa mati jadi pelaku riba tuh. Ada orang-orang yang berpikir, oh saya akan selesaikan dulu riba saya, maksiat saya, dan ini menjadi riba pinjaman saya yang terakhir. Sampai ada yang bilang begitu, percaya diri sekali dengan umurnya. Jadi kalau maksiat itu masih dilakukan, boleh jadi misalkan hari itu dia mau membayar lunas, dia datang ke teller misalkan, dia isi slip setoran, di situ ada ribanya tuh, lalu kemudian dicabut nyawanya.
Dia akan mati sebagai pelaku riba.